Hai semuanya, kali ini aku mau bahas sesuatu yang sering bikin heboh, yaitu bentrok antar ormas. Baru-baru ini, terjadi bentrokan antara pemuda Pancasila dan Grip Jaya di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Di Blora, bentrokan pecah pada 12 Januari 2025, dan sehari kemudian Grip Jaya membalas serangan itu. Setidaknya 12 orang terluka. Di Bandung, bentrokan serupa terjadi lagi pada 15 Januari 2025. Video-video bentrokannya langsung viral di media sosial. Kenapa sih bentrok antar ormas ini terus terjadi? Ini bukan pertama kalinya, dan nyaris setiap tahun selalu ada saja konflik antar ormas. Biasanya pemicunya soal lahan pekerjaan, seperti berebut lahan parkir atau pengamanan proyek pembangunan. Tapi, bentrokan semacam ini sebenarnya sudah ada sejak masa kolonial Belanda. Saat itu ada istilah Friedman untuk orang-orang bebas yang tidak terikat kontrak kerja. Mereka inilah yang kemudian membentuk organisasi semacam ormas untuk memanfaatkan kelemahan keamanan pemerintah kolonial. Bahkan setelah masa kolonial berakhir, mereka tetap eksis dan menyesuaikan diri dengan kondisi terbaru. Pada masa Orde Baru, ormas bahkan digunakan negara untuk tugas-tugas tertentu. Misalnya pada tahun 1998, ketika situasi keamanan genting, ormas-ormas ini dimanfaatkan untuk meredam gejolak. Menurut Yanwar Pribadi, dosen dari Universitas Islam Internasional Indonesia, jumlah organisasi paramiliter di Indonesia semakin banyak, dan hal ini menimbulkan persaingan yang berujung pada konflik horizontal. Solusinya, pemerintah harus memperkecil kekuatan ormas ini dan memberikan lapangan kerja kepada anggotanya. Sejarah pemuda Pancasila cukup panjang. Awalnya bernama Pemuda Patriotik, organisasi ini menjadi sayap Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) untuk menandingi Pemuda Rakyat bentukan PKI. Pada tahun 1961, Pemuda Patriotik berubah menjadi Pemuda Pancasila dan membantu militer menumpas PKI. Di bawah kepemimpinan Djapto Sorjo Soemarno sejak 1981, organisasi ini semakin besar dan loyal pada rezim Soeharto. Sedangkan Grip Jaya didirikan pada 2011 oleh Rosario de Marshall atau Hercules, yang dikenal dekat dengan Prabowo Subianto. Hercules pernah memberikan bantu logistik kepada TNI saat Perang Saudara di Timur Timur. Menurut Muhammad Isnur, Ketua YLBHI, hampir semua partai politik sekarang punya ormas sebagai organisasi sayap. Ini menimbulkan ego sektoral dan membuat mereka merasa punya sokongan dari pemerintah. Selain itu, kondisi kemiskinan di Indonesia membuat banyak orang bergantung pada ormas untuk mencari mata pencarian. Jadi, kenapa ormas terus eksis dari masa ke masa? Karena ada sejarah panjang, peran dalam keamanan, dan dukungan dari pihak-pihak tertentu. Tapi, kalau dibiarkan terus, konflik horizontal akan semakin sering terjadi. Pemerintah perlu tegas menangani masalah ini. Itu dia pembahasan kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video selanjutnya. Sampai jumpa.